langsung masuk materi yang ini memang sangat penting banget yang harus kita bongkar, yang harus kita telusuri satu persatu setelah kita kemarin entah itu hafal atau tidak, sebagian bab wudu sudah disampaikan. Tapi insya Allah itu nanti masuk sesi pertanyaan kalau misalnya belum ada yang paham. Tapi saya maksud di sini setelah kita bertoharoh, bersusuci, artinya kita kan melaksanakan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci. Pun ini harus memakai metode atau tata cara kita menghadap hakikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang diatur dalam undang-undang persolatan, yaitu namanya ilmu fikih. Sholat diatur di undang-undang ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu terbagi 4 bagian. Ada bagian masalah ubudiyah, ibadah. Terus setelah ubudiyah kesananya muamalat. Muamalat itu pekerjaan bersosialisasi, mencari kehidupan, namanya bermuamalat, berinteraksi, namanya muamalat. Perdagangan, perekonomian dan lain macam-macamnya. Terus munakahat, bab pernikahan, sebab akan diikat manusia yang iman Islam dengan pernikahan, yaitu melalui contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka yang pertama wajib kita harus membongkar atau menelusuri yaitu tentang ilmu sholat dulu, sebab sholat ini luar biasa pahalanya, luar biasa sejarahnya, dan ini sangat fenomenal baik di dunia, di muka bumi maupun di langit, yaitu pekerjaan sholat yang dimana proses perjalanan Rasulullah SAW, yaitu pada bulan Rajab, pada tanggal 27 Rajab Rasulullah diisra dan dimi'rajkan, yaitu dari Masjidil Haram diisrokan ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik dimi'rajkan Rasulullah ke langit pertama sampai ke langit ke-7, ke Sidratil Muntaha, ke Mustawan, bertemu dengan zat hakikat Allah. Tetapi pertanyaannya, jangan yakinkan Allah itu ada di Mustawan lewat Sidratil Muntaha, hanya itu makom. Derajat bagi Rasulullah SAW sangat luar biasa dan tingginya derajat Rasulullah, sehingga Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad bertemu dengan Allah langsung dengan zat Allah, yaitu di lewat Sidratil Muntaha. Itu makom, bukan tempat Allah. Allah itu al-qiyamu binafsihi, nanti kalau diaji sifat 20. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah itu bukan di bawah, Allah itu bukan di atas, Allah itu bukan di tengah, Allah itu bukan di selatan, utara, barat, dan timur. Allah itu bukan berwarna merah putih, bukan. Zat Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cuman itu adalah makom Rasulullah yang sangat tertinggi dari berbagai anbiya wal mursalin. Apa yang mendapatkan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah as-sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu untuk Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya, buat fondasi yaitu dalam agama Islam. Maka dirangkumlah oleh para ulama mujtahid fatwa mazhabul arba' namanya, yaitu diantaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abi Hanifah, dan Imam Ibnu Malik. Maka mujtahid yang 4 ini adalah mujtahid sahih yang wajib. Salah satunya boleh kita mengikuti tata cara ibadah, baik itu akidah atau fikih, muamalat dan munakahat, kepada salah satu madhab yang 4. Setelah madhab yang 4 turun lagi, diproses lagi oleh santri-santrinya, diantaranya Syekh Zakaria Al-Ansor,
Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, terus Imam Zainuddin Al-Balibari pengarang kitab Fathul Mu'in, terus kesininya termasuk ulama mutakhirin yang Indonesia punya yang menggegerkan kota Mekah, yaitu Syekhuna Al-Imam An-Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Beliau berbagai macam kitabnya, diantaranya kitab Takri, kitab, terus berbagai macam-macam kitabnya banyak kalau disebutkan satu persatunya, baik itu kitab fikih, kitab tauhid, diantaranya Tijan Daruri yang sangat luar biasa, kalimatnya lunak, bisa dimengerti untuk para santri. Nah sekarang langsung kita sangat luar biasa, berharga sekali itu sholat. Ternyata kita takbir Allahu Akbar itu hakikat sedang menghadap rahmat Allah dan Allah. Di hati kita sudah diiktikadkan asyhadu alla ilaha illallah, sudah kita ucapkan. Itu diantara sholat kita ucapkan dalam tahiyat awal, tahiyat akhir. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, saya beriktikad alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang wajib diibadahi, yang hak diibadahi, yang hak disembah illallah, kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Cukup tauhid demikian, tetapi harus membongkar dalamnya juga satu persatu saja. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kalau sunnah toh kita tidak mengerjakan di dalam pekerjaan sholat, tidak membatalkan sholat, itu catatan sunnah. Cuman kalau kita meninggalkan pekerjaan sunnah di dalam sholat, pahalanya berkurang. Sholat ketika kita tinggalkan, tidak sengaja misalnya, itu mengurangi seperti demikian. Jadi sholatnya mah sempurna, pahala, cuma nggak ada positif, jadi metik. Nah, itu kayak metik, nggak ada giginya. Tetapi yang sangat luar biasa dan penting, yaitu di dalam sholat itu ada rukunnya, kewajibannya. Kalau catatan hukum kewajibannya ini, jadi mantaroka ruknan, mantaroka wahidan min ruknin, barang siapa yang meninggalkan satu rukun dalam pekerjaan sholat, lam tasihha sholatuhu, maka seluruhnya pekerjaan sholat tidak terhitung sah secara fikih. Secara fikih saja sudah dihitung tidak sah, apalagi kita kalau misalnya dibuktikan nanti. Sebab apa? Sebab rukun itu mau tidak mau harus mesti dikerjakan. Mari kita masuk kepada rukun sholat. Qalbu wahya fil wa mahalluha al qalbu, dan tempat niat itu adanya di dalam hati. Ternyata hati ini bisa ngomong, bisa nggak? Bisa. Ini mah hanya sebagai pembuktian. Sebenarnya yang bicara ini hati namanya qalbu. Nanti ini namanya jenderalnya, panglima anggota semua tubuh itu adalah jenderalnya qalbu, hati. Nah ini hati ngomong, Allah, hati ngomong, tangan bergerak, itu suruhan hati. Oleh karena digerakkan oleh hati semuanya. Wa in kanatis sholatu fardhan wajabaniyatul fardiyati, maka kalau sholatnya itu bentuknya sholat fardu, maka wajabaniyatul fardhi, wajib harus meniat sholat fardu. Wa qasdu fi'liha wa ta'yiniha, dan memaksud meniat pekerjaan sholat, wa ta'yiniha, dan menentukan sholat. Min subhin, contohnya sholat subuh, au duhrin, atau sholat duhur, masalah contohnya. Nah sekarang kita mohon biar kelihatan. Nah, barat kiblat ya. Oke, saya berdiri juga. Gak apa-apa, ini pengajian supaya jelas, adil.
Jadi yang pertama, qasdus sayyi muktaronan bi fi'lihi, memaksud untuk melaksanakan pekerjaan sholat adalah muktaronan bi fi'lihi. Mas Roy, yang suratnya Mas ya, insya Allah namanya itu hebat Roy. Untung nggak akan rugi Pak Untung. Ya, Masya Allah untung ya, untung siap ya. Nah, sholat itu tidak mesti niatnya di luar sholat, harus muktaron berbarengan dengan pekerjaan sholat. Kalau misalnya begini, mau sholat zuhur, berarti kita biasa sholat zuhur. Qasdul fi'li ta'yin atau ta'yin itu muqaranah rupiah niatnya. Qasdul fi'li memaksud pekerjaan sholat, seperti kalimat sunnahnya nih yang harus kita sunnah ucapkan. Seperti saya contohkan misalnya mau sholat zuhur, alhamdulillah sunnahnya dulu kita bawa. Pertama, wa idza qara'al qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru kita usolli. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengucapkan, melafadzkan, yaitu kalimat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Seperti contohnya ini sholat sedang sendiri. Contoh sholat sedang sendiri, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu bahasa talafuz, ucapan yang sunnah diucapkan mendapatkan pahala. Tujuannya kenapa sih harus diucapkan terdengar oleh kuping kita sendiri? Usolli fardhu dhuhri minimal supaya terdengar oleh kuping kita sendiri kalau sholat sendiri. Sunnah terdengar oleh si makmum kalau kita sholat berjamaah. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Hukumnya apa katanya lapan itu? Sunnah. Nah, sekarang kan pertama rukun sholat itu adalah niat. Di mana katanya niat letaknya adalah bil qalbi, tidak wa mahalluha al qalbu, tempatnya di hati. Nah, sekarang kita gunakan hati kita, fokus bahwa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka taro, kita seakan-akan ini sedang berhadapan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat dengan rahmatnya. Kita wajib bertaklim kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap kepada Allah, untuk lapor kepada Allah. Mulai di mana caranya? Nah, ketika ini yang pertama, niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Yang pertama niat takbiratul ihram, niat al-qiyam ma'al qudrati, berdiri ini. Berdiri ini hukumnya rukun sholat, nisbah kepada orang yang mampu bersabar berdiri. Artinya itu orang normal, dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal berdiri bisa tegak menghadap kiblat, maka hukum berdiri itu bagi orang yang sehat, yang normal, yang tidak ada indit-indit yang lain, maka dia wajib sholatnya ma'al yang berdiri tegak. Nah, ukurannya berdiri itu nih, lihatin, memang seperti kayak gini. Harus sholat ini. Pernah saya dialami sholat di salah satu masjid, atau pernah di ini juga ya Mas ya, di sholat itu begini, jadi ininya rapat, ininya ngkrang gitu di sholat. Oh iya orang sholat begini diinjek jempol kaki saya pikir lagi dia nggak mencidar lagi aja gitu, jadi gitu aja. Waduh, nggak beres ini sholat jadi belakang nantinya. Jadi metode Asy-Syafi'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah sholat itu mengatakan Imam Syafi'i bi qadri sibrin, yaitu ukuran berdirinya, renggangnya itu antara kaki kanan dan kaki kiri, nisbah kepada orang yang sehat normal, bi qadri sibrin, ukuran 1 jengkal. Jengkal itu ya sudah. Nah, sedikit lagi. Nah, segitu saja. Jangan terlalu renggah, jangan terlalu rapat. Untuk laki-laki sunnahnya bi qadri
sibrin. Jadi antara kaki ke kaki ukuran 1 jengkal saja. Itu sunahnya. Hebat nih sholat nih. Baru dimulai orang fikih katanya nih sholat. Baru setelah itu adalah ma'a takbiratul ihram. Niat itu tempatnya takbiratul ihram. Jadi ketika ada lillahi ta'ala Allah, nah yang dikatakan takbiratul ihram itu adalah mengucapkan kalimat takbiratul ihram, yaitu kalimatnya Allahu Akbar. Itu kalimat takbiratul ihram. Bagaimana kalau dibalik? Akbarullah, itu tidak sah sholatnya dibolak-balik. Jadi yang benar itu kalimat takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Nah, mengucapkan yang pertama takbiratul ihram itu hukumnya rukun, wajib, harus diucapkan terdengar oleh kuping kita sendiri kalau kita sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah sunah terdengar takbiratul ihram imam oleh makmum gitu. Jadi sunah imam takbir Allahu Akbar. Nah, ini caranya. Qasdu saya muktaronan dipilih. Ketika kita mengucapkan kalimat Allah, hati kita ngomong. Cara ngomong apa? Niatnya sholat apa? Sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Terus ada ruku berapa? 4 kali ruku, berapa kali sujud? Belum terbayar. Ya sudah, itu berarti belum terbayar pekerjaan sholat yang 4 rakaat dari mulai takbir sampai salam belum terbayar. Nah, bagaimana tuh caranya? Kalau kan yang hebat itu niat ketika Allahu Akbar, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ini hati percaya. Keluar sentral cahaya itu terbayar, terlihat di benak dalam hati bahwa pekerjaan sholat zuhur itu ada ruku, sujud, dan ada 4 rakaat salam, sudah terbayar. Jadi adanya itu Allahu Akbar, terlihat semua. Tetapi itu levelnya orang-orang salafus sholihin, orang yang sudah hatinya bersih dari kotoran. Terus ada lagi cara di Islam apa? Caranya bagaimana? Ada lagi muqaranah qurbiyah. Kata Imam Nawawi di dalam kitabnya mengatakan, untuk kita yaitu orang biasa yang hatinya kemana-mana selalu, cukup niatnya muqaranah qurbiyah, yaitu berbarengan niat seperti adat seperti biasa. Mana? Musolli sejak saya sholat fardu dhuhur 4 rakaat menghadap kiblat, makmum kalau berjamaah. Kalau imam niatan jadi imam. Ada orang sholat sendiri saja, saya sholat fardu dhuhur 4 rakaat menghadap kiblat, ada karena Allah Ta'ala, beres sudah. Maka kalau sering lama tuh itu niat sudah ngomong hati. Caranya begini, setelah kita ada lillahi ta'ala Allah, nah hati ngomong bareng gitu, hati ngomong juga Allah bareng. Kalau sebelumnya, nah begitu, hati sudah ngomong, sudah nggak kedengaran hati mah. Sebab satu-satunya rahasia Allah yang tidak diketahui yaitu di dalam kemanusiaan. Walaupun dengan begini saya tidak tahu hati Mas Rolik ini mencintai siapa, pengen apa, atau siapa yang tidak tahu. Makanya sedalam-dalamnya lautan samudra kita bisa mendalami dasar, tapi hati manusia tidak bisa. Maka itu hanya Allah yang tahu, dan sebagian malaikat pun tahu. Kata sebagian lagi, malaikat juga tidak tahu urusan hati mah. Tapi ada cirinya, kalau zikir saja tidak Allah per detik, per menit, Allah kerasa keluar wangi-wangian. Karena ini orang Allah, walaupun sambil ngobrol, sambil tiduran, sambil apa, hatinya Allah harus ada pelajaran itu malaikat. Dhuhur 4 rakaat menghadap kiblat ada karena Allah Ta'ala. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat kita berjamaah jadi makmum. Sejak saya sholat fardu dhuhur 4 rakaat menghadap kiblat, makmum jadi makmum karena Allah Ta'ala, beres sudah. Itu adalah niat. Sudah begitu awalnya. Sebelumnya sholatnya begitu. Sebelumnya belum bisa di situ. Muqaranah qurbiyah belum seperti tadi. Mudah-mudahan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah kita paham ternyata qasdul fi'li muqtaronan qasdul niat, muqtaronan dipilih itu seperti itu.
Jadi kalau niat dari rumah kita mau sholat, terus kita datang sholat di imam, Allahu Akbar, kadang-kadang begini nih. Ini kan rukun dalam sholat yang 18 ini terbagi 3. Ada rukun wali, bagiannya hati, yaitu pekerjaan hati mah hanya niat doang. Setelah itu mah terserah mau busuk. Nah, Mas dulu aja, saya yang ini. Jadi cara ketika mengucapkan kalimat takbiratul ihram, Allah kama ra'aitumuni usolli, Rasulullah begini cara mengangkatnya. Ini diceritakan dalam hadis dan riwayat ala sabil riwayat, sesuai dengan riwayat hadis sahih di dalam Bukhari Muslim, bahkan ditulis di dalam kitab ini. Rasulullah itu ketika takbir ternyata begini. Imam Syafi'i saja mazhabnya mengatakan takbiratul ihram itu yang cakep, yang bagus itu begini, Allah. Nah, ini si jempol, kedua jempol saat diangkat Allahu Akbar, ini deket kedua pentil kuping, terus ininya agak dipelengkungkan. Nah, jadi supaya melirik kepada lingkaran kuping. Allah. Nah, ini begini. Jadi hadap kiblat Allah, ini yang paling bagus metode Rasulullah yang paling. Atau bisa begini kita mendapatkan sunnah. Allahu Akbar segini, sebahu. Allahu Akbar juga nggak apa-apa. Tapi yang paling bagus itu paling cakep segini. Allahu Akbar. Itu. Jadi takbiratul ihram yang cakep, yang sempurna, hukumnya ini mengangkat kedua tangan adalah sunnah. Sunnah mah itu kalau dilakukan, dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan, saya mah udah tahu hukumnya ternyata sunnah. Misalnya lupa mengangkat tangan Allah, caranya begini saja, misalnya Allahu Akbar, nggak apa-apa. Yang penting takbiratul ihram sama niat mengangkat tangannya, ini punya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu mengeluarkan suara takbiratul ihram Allahu Akbar barang niat di dalam hati. Sholat duhur, sholat maghrib, isya, subuh sama niatnya seperti itu. Cuma beda, saya sholat fardu maghrib 3 rakaat, saya sholat fardu isya 4 rakaat, saya sholat fardu subuh 2 rakaat, begitu. Jadi qasdul fi'li, mau sholat apa nih kita, qasdul maksudnya fi'linya pekerjaan sholat apa, sholat duhur, ya sholat duhur kita kerjakan. Allahu Akbar, terbayang sholat duhur itu 4 rakaat, ada rukun sujud dan salam dan berbagai macam pekerjaan di dalam sholat. Kalau belum bisa lihat itu, maka agak lambatkan baca takbirnya Allah, biar hati ngomong bareng dengan takbiratul Allahu Akbar. Itu mendapatkan semuanya, hamil namanya sempurna. Kita mendapatkan sunnah angkat kedua tangan, yaitu kedua jempol di bawah pentil kuping, dan ini pelengkungkan menghadap kiblat semua. Itu ternyata ada hikmah. Apa sih hikmahnya? Boleh saya duduk untuk serius, bagus, serius, fokus. Nah, ini baru dua rukun yang dikerjakan. Yang pertama niat sama